Kamu di tahun ini bakal jadi orang sukses. Kamu yang gaji atau penghasilannya selalu habis buat nyenengin keluarga. Rezeki akan mengalir deras terus-menerus dari segala arah, sumber-sumber tidak terduga. Dan Tuhan akan memulihkan kamu kembali di depan mereka yang menghancurkan kamu. Jika pencapaian kamu mulai terlihat, percayalah yang hilang akan kembali. Yang buta akan melihat, dan yang bisu akan menyapa. Ada momen di hidup kamu di mana kamu akan menyadari bahwa selama ini kamu itu terlalu sering membiarkan ketakutan dan keraguan menguasai kamu. Hadapi rasa takutmu. Semua orang akan merasa cemburu ketika melihat kamu berhasil, karena tidak ada orang yang cemburu dengan proses kamu menuju keberhasilan itu. Jangan jatuh cinta dengan kesuksesan. Jatuh cintalah dengan proses yang sedang membawa kamu ke sana, menuju puncak kesuksesan. Nikmati aja prosesnya, bukan protes, oke? Kamu juga udah ngelihat diri sendiri yang udah mulai berani ya untuk nyoba sesuatu yang baru. Udah mau belajar terus-menerus menjadi orang yang lebih baik lagi. Udah mau menghargai segala proses hidup yang udah dilalui. Udah mulai ikhlas sama semua hal yang menyakitkan. Ya, kamu udah ngerasain, wah ternyata sebahagia itu gitu. Bener ya, pilih orang-orang yang memilih kamu. Sebelum kamu meminta sesuatu pada Tuhan, jangan lupa selalu ucapkan ucapan syukur terlebih dahulu atas segalanya, oke? Hari ini yang mungkin buat kamu biasa-biasa aja seperti saat ini. Bisa jadi ini adalah impian buat seseorang di luar sana. Jadi bersyukurlah setiap hari. Jangan expect sesuatu bakalan bisa berubah kalau hal yang kamu lakukan itu tetap sama itu aja. Jadi tahun 2025 kamu bakalan jadi tahun yang berbeda. Bukan karena kebetulan, bukan karena hoki, bukan karena keberuntungan. Kali ini karena kamu lebih disiplin dan kamu komitmen dengan keputusan kamu sendiri. Hanya ingin hidup yang seimbang. Tahu kapan harus ambis, kapan harus tarik rem. Bisa nangkep signal buat jeda tanpa rasa bersalah. Karena tenang itu mahal, damai itu mewah, dan hidup itu gak harus ikut ambis orang lain. Dan kamu itu jangan lagi disetir oleh mood kamu sendiri. Saatnya diatur oleh tanggung jawab. Tiap hari kita bangun dengan suasana hati yang berbeda-beda. Jadi konsistensi itu diciptakan dan dipaksakan. Gak kebangun gitu aja gitu. Ibaratnya kita juga gak bisa memilih untuk terlahir di keluarga sederhana atau kaya raya, genetik tubuh dan wajah standar, tumbuh di lingkungan yang suportif atau enggak gitu. Kita nggak bisa milih. Namun kamu itu bisa memilih untuk hidup seperti apa, karena perjalanan hidup kamu itu sepenuhnya tanggung jawab kamu sendiri, bukan orang lain. Termasuk mencari cara untuk menghadapi keadaan-keadaan dan situasi apapun di semua aspek kehidupan kita. Mimpi besar itu butuh pengorbanan besar. Jadi kamu berhenti atau terus maju, keduanya mungkin bisa sama-sama menyakitkannya. So pilihlah dengan bijak, dan karena semua itu akan terjadi karena kamu akan mewujudkannya. Semua itu bergantung sama kamu untuk membawa diri kamu itu kemana tujuannya gitu, jelas ke tempat yang kamu inginkan gitu. Jadi berkembanglah dimanapun kamu di tanah, karena Tuhan menempatkan kamu di sana untuk suatu tujuan yang indah. Kamu juga benci sekali ya dengan mereka yang sok tahu tentang hidup kamu. Seakan-akan mereka lebih paham daripada kamu sendiri. Menghakimi dari jauh, menceritakan hal-hal yang lucunya bahkan kamu gak tahu, tidak pernah alami sama sekali. Lalu mereka menyebarluaskan ke seluruh dunia seolah-olah itu fakta gitu. Menyebalkan ya, kamu ngerasa kayak kamu aja gak pernah campur tangan dalam hidup mereka. Tapi kenapa mereka kepo dan pikir hidup kamu adalah panggung hiburan yang bisa mereka komentari sesuka hati. Kadang kamu bertanya, apakah mereka melakukan itu karena hidup mereka sendiri terlalu membosankan atau gimana ya gitu, atau karena melihat kamu jatuh mereka merasa lebih tinggi gitu. Ketika kamu udah sampai titik hilang respect, itu bukan lagi soal marah atau benci, tapi soal selesai. Sampai titik dimana semua emosi kamu mati rasa dan yang tersisa cuma datar, flat, kosong gitu. Udah nggak peduli. Jadi itu orang mau koar-koar, jungkir balik atau apapun yang terjadi, rasanya udah nggak worth it buat ambil pusing. Ya, memang harus dirasakan dan dilalui sampai bener-bener yang namanya selesai. Mulailah menyadari bahwa kamu tidak perlu membersihkan nama kamu sepanjang waktu. Biarkan aja orang percaya apapun yang mereka dengar. Dan inginkan tentang diri kamu. Yang tahu kebenaran hanya diri kamu sendiri dan Tuhan. Jadi santai aja, cepat atau lambat pada akhirnya waktulah yang akan menjawab itu semua. Itu pasti.